Selain menghubungi dan berbincang-bincang dengan keluarga almarhum Brigadir Yosua, saya juga berkesempatan untuk menghubungi kuasa hukum dari Yosua Huta Barat untuk menanyakan keterangan terkait tanggapan atas jalannya persidangan hingga sejauh ini. Mas Yonatan, selama persidangan yang udah sampai di level sekarang ini kan udah tahapan pemeriksaan saksi mahkota ya, RE, RR, KM. Tanggapannya gimana nih Mas? Ya kalau kita lihat semuanya masih tetap konsisten dengan kebohongannya menurut saya. Karena apa yang disampaikan itu sangat jauh berbeda dengan keterangan-keterangan saksi yang lain dan alat-alat bukti yang ada di dalam persidangan. Kalau kesaksiannya Richard Eliezer sendiri bisa termasuk kesaksian yang bisa dipercaya nggak sih Pak? Dari semua terdakwa hanya Richard yang bisa kita pegang dan kita taruh harapan di Richard. Karena memang tidak ada lagi yang bisa kita andalkan, Mbak. Tapi sejauh ini kami melihat Richard masih on point dan masih konsisten dan masuk akal semua keterangan-keterangannya. Kalau dari kesaksian Eliezer, dari kuasa hukum sendiri ada menemukan fakta-fakta baru nggak sih? Mas Yo? Ya beberapa yang disampaikan dan itu juga justru membuat kita kaget ya. Yang pertama itu ketika disampaikan bahwasannya adalah pada saat akan membunuh atau menembak begitu, Richard sempat mendengar apa yang disampaikan oleh PC bisik-bisik kepada FS. Yang pertama dikatakan terkait dengan amankan CCTV dan yang kedua jangan lupa kenakan sarung tangan. Nah ini juga membuat kita kaget begitu. Terus yang tidak kalah kaget juga terkait dengan wanita yang keluar dari rumah Bangka. Nah ini kan yang kita dorong juga untuk terus didalami sehingga kita bisa menemukan suatu peristiwa yang utuh jika memang kita berbicara terkait dengan motif. Dan ada beberapa motif atau mungkin ada beberapa kejadian yang memang sempat disampaikan Eliezer gitu ya. Tadi perempuan yang ditemukan di Bangka nangis-nangis dan Ibu PC sempat megang senjata api. Dan pada saat itu juga dibantah, disanggah oleh FS, tidak ada perempuan. Dan pada saat PC sebagai saksi untuk 3 terdakwa ini juga membantah memegang senjata api gitu. Dan sempat juga kesaksian Eliezer dibantah oleh Ricky Rizal. Ini yang soal perjalanan dari Magelang ke Jakarta yang katanya mau menabrakkan mobil sisi sebelah kiri. Nah ini kalau Mas Yo dengan teman-teman kuasa hukum lain sempat ada obrolan soal ini nggak sih Mas? Ya kita lihat maksud dari Ricky Rizal kalau memang benar apa yang dikatakan oleh Richard berkata seperti itu, artinya memang ternyata si Ricky Rizal ini juga punya maksud dan tujuan yang sama berarti seperti FS. Atau kita juga patut menduga apakah justru memang Ricky Rizal ini sudah tahu sejak awal sebelum melibatkan Richard, kan begitu. Sehingga mungkin apa yang disampaikan oleh Richard yang dikatakan Ricky Rizal ini menabrakkan supaya kejadiannya tidak ribet gitu. Nah, itu yang bisa kita lihat. Berarti secara nggak langsung bisa dibilang bahwa sampai detik ini Ricky Rizal dan Kuatmaruf katakanlah ini masih dengan skenario yang diberikan oleh Verdi Sambo, masih ada kokalikong begitu. Ya kalau kita lihat sepertinya relasi kuasa dari FS terhadap ajudan-ajudan ya, dalam hal ini kecuali Richard ya, itu kami lihat masih sangat kuat dan masih sangat kental sekali. Dan yang kedua adalah sepertinya memang pada kenyataannya kami keluarga ya dan tim kuasa hukum sudah sangat sulit dan hampir tidak mungkin bisa percaya lagi dengan apa yang akan disampaikan oleh terdakwa karena dari awal ini bohong aja terus ya kan. Maka dari itu harapan kita memang hanya pada Richard sebagai justice kolaborator dalam kasus ini. Berarti sampai saat ini kesaksian dari Richard Eliezer ini masih dipertimbangkan sebagai kesaksian yang paling benar dibandingkan saksi-saksi lain. Ya Kalau soal Verdi Sambo yang mengelak nih melakukan penembakan terhadap Yosua, informasinya Richard aja yang nembak gitu. Ini kalau kuasa hukum ngelihatnya seperti apa nih Mas? Yang pertama menurut saya itu sangat wajar sekali Sambo melakukan pembelaan seperti itu, tetapi menurut saya pembelaan tersebut akan patah ya, akan terbantahkan ketika nanti kita lihat, kita kan akan berbicara mengenai fakta, maka sebentar lagi kan saksi-saksi ahli ini akan dipanggil, baik saksi forensik, saksi ahli forensik dan saksi ahli lab-for begitu. Nah ini kan nanti akan kelihatan jenis kaliber senjata apa yang digunakan, pelurunya seperti apa, bagaimana almarhum
ini tewas, terbunuh, tertembak. Nah ini akan terbongkar semuanya. Jika ada perbedaan ya sudah jelas sekali. Tetapi menurut saya memang Sambo harus konsisten dengan kebohongan ya, karena jika tiba-tiba dia jujur, maka semuanya akan terbongkar, kan itu tidak mungkin. Tapi menurut saya pembelaan itu yang realistis dan wajar saja lah. Yang terakhir, Mas Andre, sampai detik ini salah satu hal yang masih konsisten itu adalah penyebab penembakan, atau dengan kata lain motif kenapa penembakan itu terjadi masih sama, isu pelecehan seksual. Dan beberapa hari yang lalu, pada saat Putri Chandrawati juga memberikan kesaksian, itu juga permintaannya dilakukan secara tertutup. Nah, sebetulnya dalam persidangan ini kalau dari kuasa hukum sendiri udah mulai kelihatan belum sih Mas pelecehan seksual yang dimaksud oleh Verdi Sambo? Ya, kalau berbicara mengenai pelecehan seksual, kami kuasa hukum dan keluarga tetap konsisten dengan apa yang sudah kita sampaikan sejak awal, bahwasannya seorang almarhum Yosua yang berkepribadian baik ini tidak akan pernah mungkin melakukan pelecehan seksual terhadap Ibu PC maupun keluarga FS dan PC untuk berlaku macam-macam, karena almarhum sangat menghargai dan menghormati bos-bos mereka semua. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan apa yang disampaikan oleh PC sebagai pembelaan itu, silakan saja, tetapi kalau masih terus memfitnah seperti itu, kami juga siap untuk melaporkan fitnah terhadap orang mati, karena itu kan pidana. Tetapi kami juga tidak heran ya, mereka terus konsisten dengan kebohongan-kebohongan yang diangkat. Tapi kan di sini hakim tidak bisa dibohongi, karena ketika bilang pelecehan itu harus ada bukti yang real. Apalagi kemarin FS sempat berkata bukan pelecehan lagi Mbak, tapi perkosaan. Yeah. Nah ini kan justru semakin parah ini dan semakin gawat, karena kalau perkosaan itu harus ada bukti visum, ya visum yang terjadi pada luka yang terjadi pada PC, misalkan memang diperkosa atau ada cakaran-cakaran atau segala macam. Nah tetapi kan ini tidak ada, dan saksi pun tidak ada yang melihat secara langsung. Saya rasa hakim tidak akan melihat ke arah sana dan tetap fokus ke perkara pembunuhan berencana ini saja. Pemirsa, proses hukum masih berjalan, biarlah kebenaran dan keadilan boleh diterima semua pihak, baik pihak korban, saksi maupun terdakwa. Saya Anggi Pasaribu, sampai jumpa di Inside Story selanjutnya.